udah mulai agak stiff, aku harus fisioterapi atau chiropractic lagi gitu, terapi supaya melenturin lagi bagian-bagian yang kaku karena tulangnya bengkok itu. Baru pertama atau gimana? Iya, ini kayaknya untuk syuting di TV kayak baru pertama. Sebelumnya aku pernah syuting tapi iklan, jadi ya memang timnya juga lebih sedikit gitu ya, terus nggak ketemu orang sebanyak ini, jadi untuk pertama kalinya bisa keluar lagi sebenarnya masih agak-agak khawatir, tapi ya dengan protokol kesehatan yang ada semoga aman-aman aja. Oke, Mila, mungkin dong aku sedikit, kemarin kan sempat membagi kisah tulang punggungmu itu, mungkin sejauh gimana ya? Sakitmu itu yang yang tunnel scoliosis. Scoliosis mungkin sejauh ini perkembangannya dan pengobatannya seperti apa? Sejauh ini masih baik-baik aja, puji Tuhan. Memang dari sejak SMP tuh struktur tulang belakang aku udah S. Aku nggak tahu derajatnya nambah apa enggak, tapi dari beberapa tahun terakhir aku cek derajat kemiringannya itu tidak bertambah, jadi masih fine-fine aja. Tetap aku harus rajin olahraga, tetap harus jaga pola makan aku, pola tidur aku, karena semuanya itu berpengaruh gitu ya. Jadi aku tetap harus jaga supaya hidup sehat, karena itu sangat mempengaruhi tulang belakang aku gitu. Jadi ya paling itu aja sih yang aku lakuin. Sama kalau misalnya udah mulai agak stiff, aku harus fisioterapi atau chiropractic lagi gitu, terapi supaya melenturin lagi bagian-bagian yang kaku karena tulangnya bengkok itu. Sama paling olahraga teratur itu juga sangat mempengaruhi sih. Ada mungkin sakit badan atau yang dirasakan sehari-hari gitu? Iya, gejalanya adalah suka pegal badannya, di bagian tertentu tuh suka sakit, terus apalagi ya, sebenarnya karena tulang belakang itu pusat semua syaraf, jadi tergantung kayak dia kenanya ke bagian syaraf yang mana gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Ada temen aku yang dia suka sesak nafas jadinya, ada yang jadi gampang migrain, ada yang jadi gampang pegel-pegel tangan sebelah kanannya atau kaki sebelah kirinya gitu. Jadi memang setiap orang beda-beda. Kalau aku yang aku rasain sih lebih ke sakit di bagian tertentu di punggung aku aja sih gitu. Jadi kalau misalnya aku berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama itu jadi pegel banget gitu. Mengganggu nggak sih untuk pekerjaan kapan? Iya, sebenarnya mengganggu kalau misalnya lagi kambuh, karena pas kita lagi kambuh tuh benar-benar ya kita nggak bisa apa-apain gitu, kayak nggak bisa minum obat sesuatu gitu kan. Jadi memang untuk menjaga supaya nggak gampang sakit harus olahraga. Makanya aku sekarang rutinin olahraga dan itu sangat membantu sekali. Penyebab awalnya apa sih? keturunan nggak sih Mila? Mungkin ada sedikit karena faktor keturunan, tapi yang pasti karena pada saat pertumbuhan mungkin aku posisi duduknya nggak benar, kayak mungkin waktu sekolah dulu kalau nulis suka miring gitu, atau kalau tidur suka di satu posisi yang sebenarnya nggak bagus gitu kan, yang bagus tidurnya lurus gitu ya. Atau bisa juga karena sering bawa beban, misalnya bawa tas di sebelah kanan terus-terusan, jadi lama-lama dia kayak bengkok gitu. Tapi bisa olahraga yang cocok pada resiko terburuk atau seperti itu? Kalau sembuh total sih sebenarnya mungkin, tapi memang harus rutin banget terapi, dan harusnya aku pakai ada bajunya gitu yang bisa bantu untuk ngelurusin. Tapi bajunya itu, brassnya itu harus dipakai kalau nggak salah 22 jam setiap hari gitu. Jadi kayaknya agak susah ya kalau misalnya sambil syuting gitu kan, bajunya kan nggak semua tertutup gitu, kadang pakai baju yang agak fit badan pasti kelihatan banget gitu, jadi nggak mungkin. Jadi untuk sekarang aku masih belum melakukan itu, paling ya itu sih tadi terapi sama olahraga aja. Mila, sekarang kamu kan lagi seneng juga nih main sepeda nih. Sepeda nggak gimana nih? Atau mungkin salah satu juga untuk membantu? Kalau sepeda sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Olahraga yang bisa membantu supaya nggak kambuh itu kayak olahraga yang yang ada stretching gitu, kayak misalnya pilates, yoga, berenang, itu bisa sangat membantu. Atau functional training gitu yang ada pergerakan di bagian badan
Sedangkan kalau sepeda kan badannya nggak terlalu banyak bergerak gitu. Jadi sepeda sebenarnya nggak terlalu membantu. Cuman aku lagi suka sepedahan karena ya awalnya diajakin sama teman-teman, terus nyobain sekali, ternyata seru juga, dan akhirnya jadi suka deh gitu. Nah, ada solusi pakai pen juga nggak sih? Kenapa? Pakai pen? Pakai pen, iya. Jadi sempat waktu ke dokter disarankan untuk operasi untuk pakai pen, tapi aku nggak mengambil solusi itu karena ketika udah pakai pen pasti jadi badannya tuh jadi nggak fleksibel, aku jadi terbatas melakukan olahraga pastinya, terus pasti jadi kaku dan recovery-nya juga lama sekali gitu. Jadi aku nggak ngambil solusi itu. Tapi dokter ngasih tau nggak sih ada resiko jangka panjang juga dari penyakit itu? Dua lagi ya. Iya. Resikonya ya sebenarnya ada sih, karena makin tua kan biasanya pada saat kesehatan tubuh kita menurun ya pasti ada pengaruhnya, atau mungkin pada saat hamil pasti karena kita bawa beban gitu kan, jadi pasti akan lebih pegel, lebih sakit badannya gitu. Cuman itu aja sih, makanya selama aku tetap ngejalanin terapi sama aku juga masih rajin olahraga, kayaknya masih oke gitu. Protek keluarga seperti apa? Protek Kenapa? keluarga kayak gimana sih? Keluarga sih nggak gimana ya, pasti paling suka ngingetin aja kalau aku nggak boleh bawa barang berat-berat gitu. Jadi kalau misalnya lagi traveling atau misalnya lagi syuting terus ada barang yang berat-berat, misalnya aku mau angkat, kayak jangan kamu jangan gitu. Jadi lebih dijagain dari situ aja. Air putih jadi solusi juga ya Mila ya? Kenapa? Air putih jadi solusi Air juga putih. sih, gimana? Air putih sih emang penting banget sih untuk kesehatan kita ya. Jadi emang harus gitu. Yang pasti kalau untuk air putih nggak cuma untuk penyakit skoliosis saja, untuk penyakit apapun kayaknya kalau kita dehidrasi kurang minum air putih bisa bahaya.